Eko Yuswanto, pria kelahiran tahun 1987 ini berasal dari Mojokerto. Eko dikenal keluarganya sangat rajin mencari rezeki. Bahkan Eko muda tanpa malu bekerja kulakan rosokan. Saat itu Eko masih bekerja dengan orang lain. Dari sanalah Eko belajar berbisnis mengelola barang-barang ronsokan. Setelah merasa cukup dengan pengalamannya itu, Eko lantas merintis usaha kulakan ronsokannya sendiri. Semuanya ia mulai dari awal sendirian. Kegigihan Eko berhasil mengantarkan dirinya sebagai juragan ronsokan di kampungnya. Eko menikahi wanita pujaan hatinya yang bernama Evi. Dari pernikahannya dengan Evi, Eko dikaruniai 2 orang anak. Di dalam keluarga, Eko merupakan ayah yang hangat. Eko sangat menyayangi istri dan anak-anaknya. Bagi Eko, keluarganya adalah segala-galanya. Kesehariannya Eko juga dikenal ramah. Eko sangat mudah bergaul dengan tetangganya. Eko bahkan bisa dibilang tidak punya musuh. Hingga di tahun 2017, keluarga Eko sempat berseteru dengan tetangganya yang ada di depan rumahnya. Semuanya berawal saat salah satu anak Eko disuruh Evi menyapu halaman rumah. Bocah itu lantas mengikuti perintah ibunya. Saat itu bocah laki-laki itu mengumpulkan semua sampah rumah mereka ke halaman tetangga yang ada di depan rumah. Tetangga mereka itu bernama Priyono. Saat itu istri Priyono sedang menjemur pakaian. Begitu tahu jika anak Evi meletakkan sampah di halamannya, wanita itu lantas mengomelin anak Evi. Bocah laki-laki itu kemudian lari masuk ke rumah sambil menangis. Evi yang tahu anaknya menangis lantas bertanya ada apa. Setelah tahu jika anaknya diomelin, Evi lantas mengomel-ngomel dari dalam rumah. Eko yang mendengar omelan istrinya itu lantas bertanya, ada apa? Sehabis mendengar cerita istrinya, Eko kemudian meminta istrinya untuk sabar, jangan marah-marah ke tetangga. Eko tak mau jika mereka ribut dengan tetangga, apalagi tetangga depan rumah. Namun saat itu, Evi sudah sepanding. Ibu 2 orang anak itu lantas melabrak istri dari Priyono. Keduanya pun adu mulut. Dari mulai meribut soal sampah, sampai akhirnya Evi menuduh jika keluarga Priyono iri dan dengki dengan mereka. Bahkan Evi sempat menghina Priyono sebagai suami pemalas. Beda jauh dengan suaminya Eko yang gigih mencari rezeki. Memang, kehidupan ekonomi keluarga Priyono berbanding terbalik dengan keluarga Eko. Saat itu, istri Priyono mengingatkan Evi agar jangan sombong. Namun Evi kembali menyudutkan istri Priyono. Lantaran malas ribut panjang, istri Priyono memutuskan untuk balik masuk ke rumah. Setibanya di rumahnya, ternyata Priyono sempat mendengar jika dirinya dihina Evi tadi. Hatinya pun terbakar. Priyono lantas hendak melabrak balik Evi, namun ditahan istrinya. Hati Priyono didinginkan istrinya. Istrinya meminta Priyono untuk tidak memasukkan hati ucapan Evi yang tadi. Setelah kejadian hari itu, 2 keluarga ini pun perang dingin. Meskipun Priyono tidak terlalu suka dengan Evi, namun Priyono masih menjalin hubungan baik dengan Eko. Bahkan keduanya pun sempat terlibat bisnis kecil-kecilan. Namun beda hal dengan Evi. Evi ternyata masih saja tidak suka dengan keluarga Priyono. Hingga 2 tahun setelah kejadian ribut sebelumnya, Evi dengan istri Priyono ribut lagi. Suatu hari di tahun 2019, istri Priyono sedang kumpul dengan tetangganya di halaman rumahnya. Lantas Evi pun datang. Melihat tetangganya itu berkumpul, Evi pun datang menyapa. Namun rupanya datangnya Evi hanya untuk pamer harta miliknya. Melihat tingkah Evi, istri Priyono malas berlama-lama mendengar cerita Evi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Kejadian itu ternyata diceritakan pada suaminya Priyono. Priyono yang memang sudah tak suka dengan Evi kembali sakit hatinya.
Dan rupa-rupanya sakit hati Priyono sudah sangat mendalam, hingga kebenciannya menimbulkan niat jahat kepada keluarga Eko. Di bulan Mei 2019, Priyono bertemu dengan teman mabuknya yang bernama Danto. Kepada Danto, Priyono menceritakan sakit hatinya. Hingga ujung-ujungnya hari itu keduanya pun bermufakat untuk membunuh Eko. Di tanggal 10 Mei 2019, Priyono menelepon Danto untuk kembali memastikan rencana mereka. Saat itu Priyono menyampaikan idenya, jika ia akan membawa Eko ke rumah Danto. Di sana ia meminta Danto menyiapkan miras. Eko bakal dibuat mabuk. Barulah setelah itu Eko pun dibunuh. Esok harinya tanggal 11 Mei 2019, Priyono mendatangi Eko di depan halaman rumah mereka. Saat itu Priyono berpura-pura mengajak Eko berbisnis barang luakan. Ketika itu Priyono menjanjikan ada barang rongsokan di daerah Mojosari. Eko pun tergiur dan mereka sepakat untuk pergi esok harinya. Esok harinya, tanggal 12 Mei 2019, Eko menjemput Priyono ke Kecamatan Trowulan. Saat bertemu, Priyono lantas mengajak Eko ke rumah Danto. Alasannya Danto mau ikut. Siang itu Eko masih sempat menghubungi Evi. Setibanya di rumah Danto, seperti rencana mereka, Eko diajak minum hingga mabuk. Dan seperti rencana sebelumnya, Eko pun dibunuh di sana. Jasad Eko lantas ditutupi kain. Sementara itu, Priyono pulang ke rumahnya. Di sore harinya, Evi mulai gelisah. Suaminya tak lagi mengangkat telepon karena takut ia nekat pergi ke rumah Priyono. Di sana ia bertemu langsung dengan Priyono. Kepada tetangganya itu ia bertanya mengapa suaminya belum pulang. Tetapi Priyono sudah pulang ke rumah. Priyono lantas menipu Evi. Ia mengatakan jika tadi ia pisah di jalan dengan Eko. Priyono mengarang cerita jika Eko sempat pamit pergi ke Surabaya, tapi bakal pulang. Priyono bahkan sempat mengatakan pada Evi agar jangan takut, Eko pasti pulang. Namun nyatanya, satu malaman Evi menunggu Eko, tapi tak juga pulang ke rumah dan tak bisa dihubungi. Sementara itu dini hari, Priyono dan Danto membawa jasad Eko ke tengah hutan yang ada di kawasan perhutani Petak 79 daerah Desa Gunung Sari. Di sana, jasad Priyono dibakar oleh keduanya, dan ide itu datang dari Danto. Esok paginya sekitaran jam 7, seorang petani jagung bernama Partono adalah orang pertama yang menemukan jasad Eko. Bahkan saat itu, jasad tersebut masih berasap. Penemuan jasad Eko kemudian dilaporkan ke Polsek Trowulan. Jasad Eko pun dievakuasi dan lantas divisum ke Rumah Sakit Polda Bayangkara Jatim. Di rumah, keluarga Eko sudah kebingungan dan khawatir dengan Eko. Setelah seharian tak pulang, keluarga lantas melaporkan orang hilang ke kantor polisi terdekat. Hingga pada akhirnya keluarga pun dihubungi untuk datang ke Rumah Sakit Polda Bayangkara Jatim untuk mengenali jasad. Keluarga Eko mungkin tak pernah terpikir pria yang dikenal penyayang dan gigih menafkahi mereka itu harus meninggal dengan tragis. Kejadian itu ternyata tentunya membuat luka yang teramat dalam bagi Evi dan kedua anaknya. Di lain pihak, kepolisian berusaha menelusuri jejak Eko sebelum meninggal. Istri Eko pun dimintai keterangan. Ia ditanyai adakah tahu dengan siapa Eko terakhir kalinya pergi. Saat itu, Evi menyebut nama Priyono, tetangga di depan rumah mereka. Priyono pun dipanggil. Saat dimintai keterangan, Priyono tentunya banyak berbohong. Namun, berkat pengalaman penyidik, Priyono tak mampu lagi menutupi perbuatan kejinya. Hingga akhirnya, Danto pun ikut diamankan.
Di akhir tahun 2019, persidangan pun digelar. Saat itu Priyono mengakui jika alasannya sampai tega berbuat sekeji itu kepada Eko lantaran rasa bencinya pada Evi, istri Eko. Priyono juga bercerita jika istrinya tak tahu sama sekali apa yang sudah ia lakukan pada tetangga depan rumahnya itu. Pada tanggal 4 November 2019, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memvonis Priyono hukuman mati. Dan untuk Danto, Hakim memvonis penjara 20 tahun. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.